surga Kristen itu, menurut kitabnya Kristen, ada perang naga, ada mati lampu, ada gadis-gadis bodoh, ada pesundal-pesundal. Ya, itu di surga Kristen. Jadi nggak usah ditutup-tutupi dah. Bahkan Yesus melakukan perjamuan nikah, iya kan? Waduh, ya berat bos kalau dimaknai gitu. Lah, terus kamu mau maknai kayak apa? Naga bukan naga beneran bos. Pesundal bukan pesundal beneran bos. Nikahnya bukan nikah kawin, bukan nikah ngesek. Oh, jadi naga boneka-bonekaan gitu. Oh, jadi pesundal-pesundal main-mainan gitu. Itu perlambangan kak. Oh gitu toh. Jadi semua palsu-palsu semua, cuman main-mainan. Oh, baru tahu saya. Oh, perlambangan. Oh, ya hebat. Jadi pernikahan, perang, kemudian gadis-gadis bodoh, semua itu ada perlambangan. Perlambangan apa rupanya? Saya kasihan karena Anda nggak mengerti sastra apokaliptik. Oh, emang Yesus ngajarin? Contohnya itu kak. Semua air bla 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 adalah bangsa-bangsa. Jadi itu cuman simbol gitu, perlambangan. Ya, coba kamu terangkan simbol apa pelacur itu di dalam surga. Silakan. Makanya saudaraku, kenapa aku memilih Islam? Islam itu lengkap, akurat, mau di dunia ataupun kelak, jelas, terperinci. Ya. Selamat malam bro. Maaf numpang nimbrung. Pertanyaan bro mengenai di dalam surga kekekalan itu Kristen ngapain aja? Ya Anda tinggal cari aja di Alkitab. Ketika di surga itu ngapain? Apakah bercabul atau apa, memuji Tuhan atau gimana? Yang tentu intinya berbedalah dengan ajaran agama Anda. Nah, kalau saya mau bertanya kepada gospel, saya tidak tanya kepada grup ini. Saya kan diundang ke grup ini, makanya saya tanya sejauh mana Anda memahami ajaran Anda. Di surga kalian itu, dalam kehidupan kekal kalian ngapain aja? Menurut pengajaran Bible, bahwa kehidupan orang Kristen setelah mengalami pengangkatan, rapture, itu kehidupan di surga itu adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Yesus Kristus dan firman Tuhan, bahwa kita di surga itu memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Seperti itu bro. Jadi kehidupan kekal di surga itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Ketika di surga, tugas kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Tetapi ingat bahwa di dalam surga itu tidak ada istilahnya percabulan, bersetubuh. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada sistem kawin-mawin di dalam kerajaan surga, di dalam dunia kekekalan. Seperti itu bro. Saya penasaran, menikmati kebahagiaan di dalam surga Kristen itu kebahagiaan yang kayak mana itu coba? Apa yang kalian nikmati yang saudara katakan kebahagiaan? Kalau di dalam kitab Wahyu ya, di bab 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jelas kok, ayatnya ada seperti itu. Makasih bro buat tanggapanmu, buat tafsiranmu tentang ayat itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa
pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, orang-orang berdosa yang akan masuk dulu ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena di zaman Yahudi, pemungut cukai, orang yang bersundal, orang-orang berdosa itu mereka dijadikan sampah masyarakat. Bagi kaum Yahudi itu mereka kaum yang terbelakang. Mereka itu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi dengan kedatangan Yesus, Yesus melayani mereka, dan pada akhirnya mereka itulah yang menjadi orang pertama yang menerima Yesus. Ya, ketika mereka menerima Yesus, mereka bertobat terima Yesus, maka mereka berhak memiliki kerajaan surga. Dibandingkan dengan orang Yahudi, seperti orang Farisi, orang Yahudi yang kelihatannya taat secara beragama, tetapi hidup mereka tidak lebih benar daripada orang-orang berdosa itu di mata Tuhan. Salah satu contoh, Anda bisa lihat Sakeus. Sakeus itu orang sampah masyarakat, karena dia seorang pemungut cukai yang memungut pajak lebih daripada yang ditetapkan. Dia mencari kekayaan untuk diri sendiri, dan pada akhirnya tindakannya itu membuat orang lain sengsara, dan dia dihujat oleh masyarakat. Maka ketika Yesus datang menerima di Sakeus di dalam rumahnya, Sakeus diolok oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, oleh orang di sekitarnya. Kenapa Yesus kau menumpang di rumah orang berdosa? Tapi Yesus berkata, hari ini pun keselamatan terjadi atas anak ini, atas orang ini, atas rumah orang ini, karena dia adalah keturunan Abraham. Jadi begitu bro. Jadi penafsirannya itu harus seperti itu. Kembali kepada konteks, orang Yahudi memandang pencabulan, orang Yahudi memandang manusia bercabul, memandang pemungut cukai, memandang orang berdosa itu seperti apa, ya. Mereka menganggap itu tidak layak untuk kerajaan surga. Tapi Yesus berkata, kalau mereka bertobat, terima Yesus, mereka lebih duluan masuk surga daripada Anda. Seperti itu. Kalau membaca nggak usah terlalu panjang. Jadi pesendal-pesendal itu masuk lebih duluan ke dalam surga. Nah itu versi kitabmu. Lalu kemudian kalau kalian itu mengatakan bahwa di dalam surga Kristen itu tidak ada pernikahan, tidak ada kawin mawin, Anda salah. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Nah ini malaikat-malaikat Tuhan aja mengambil anak-anak manusia untuk dijadikan istri. Untuk apa dijadikan istri coba, kalau bukan untuk urusan kawin mawin? Di dalam kitab yang kalian ambil dari agama lain saja, malaikat itu mengambil anak manusia menjadi istrinya. Kejadian 6 ayat 2. Jadi ketika saudara-saudara Kristen mengatakan di surganya Kristen hanya memuji Tuhan, lalu kemudian menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang kamu nikmati ketika kerjamu dalam kehidupan yang kekal itu hanya memuji terus? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kayak gitu aja terus sampai di waktu yang tidak berkesudahan. Bahagianya di mana? Ayo. Lalu kemudian kalian mengatakan di surga Kristen itu manusia seperti malaikat, terbuat dari roh. Kamu salah. Yesus terangkat ke surga itu kan dengan jasadnya. Yesus bangkit dengan jasadnya. Bahkan andai saja kalian itu terpelajar, Kristen yang betul-betul paham, ya, tapi sayangnya Kristen yang sudah paham pada mualaf semua. Andai saja kalian paham bahwa di surga itu manusia memiliki jasad seperti jasad kita yang sekarang. Coba Anda baca di Matius 5 ayat 29, kalau saya tidak keliru ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Iya kan? Artinya manusia bangkit dengan jasad. Bangkit dari kematian itu bukan cuma roh, tetapi jasadnya juga. Yesus sendiri mengatakan dalam kitabmu,
Bagaimana mungkin Yesus mengatakan daripada lebih baik cungkillah matamu daripada matamu itu nanti akan dibinasakan di dalam dan dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya kalau dia ruh, ngapain coba matanya disuruh colok? Kan gitu. Menandakan bahwa ketika orang bangkit dengan jasadnya, berarti yang masuk ke dalam neraka atau yang masuk ke dalam surga adalah manusia lengkap jasad dan ruh. Nah, coba Anda pikir, kalau manusia lengkap jasadnya, lengkap ruhnya, kelaminnya ada, ususnya ada, mulutnya ada, lambungnya ada, perutnya ada, tentu dia adalah makhluk biologis. Paham tidak? Sebagai makhluk biologis pasti butuh makan, iya kan? Makanya Yesus mengatakan dia akan menyambut di kerajaan Allah dengan perjamuan kudus. Mereka akan makan dan minum bersama dengan Abraham dan seterusnya. Itu perkataan Yesus. Jadi Anda dapat pengajaran dari mana yang mengatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin, tidak ada makan dan minum? Ajaran dari mana yang Anda dapatkan? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan ada kawin-mawin. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Namun takutlah terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Paham dah ayat itu? Berarti manusia itu bangkit dengan tubuhnya. Belajar lagi kalian. Oke, Anda penasaran dengan kebahagiaan seperti apa yang di dalam kerajaan sorga nanti yang umat Kristen rasakan? Anda bisa lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di situ adalah kebahagiaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, di mana di surga itu mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, mereka beribadah kepadanya, mereka hidup di tempat yang sungguh luar biasa indahnya, surga yang penuh dengan kemuliaan. Mereka menikmati semuanya itu karena mereka benar-benar hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, ya. Jadi kebahagiaan Kristen itu bukan seperti kebahagiaan yang di dalam Islam, yaitu menggauli 72 bidadari, ya. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakan di surga tidak ada kawin mawin, seperti itu, ya. Jadi itu pandangan Alkitab. Nah, berkaitan dengan perjamuan kawin anak domba, ya. Nah, Allah sering memakai kiasan gambaran umatnya itu adalah mempelai perempuan, sedangkan anak domba Allah itu adalah mempelai laki-laki, sebagaimana yang Yesus katakan dalam perumpamaan di dalam Matius itu pasal yang ke-25 tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana yang menyambut kedatangan mempelainya. Mempelainya itu siapa? Yesus Kristus. Orang-orang yang gadis-gadis yang bijaksana itu adalah apa? Orang-orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selalu menantikan kedatangan Tuhan. Sampai orang gadis-gadis yang bodoh adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan dalam menantikan kedatangannya Dia. Jadi perkawinan di sini bukan seperti perkawinan di dalam dunia, kawin mawin bersetubuh, enggak. Itu hanya bahasa kiasan yang menggambarkan bahwa ketika nanti kita sudah di sorga, ada pertemuan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dan perjamuan kawin adalah bagaimana suatu keadaan sukacita, suatu keadaan luar biasa, sama seperti orang saat kawin itu, menikah itu sukacitanya sungguh luar biasa. Nah, gambaran seperti inilah yang dialami. Karena apa? Karena si mempelai perempuan sudah bersatu dengan mempelai laki-lakinya. Seperti itu. Kalau Anda mengacu kepada Wahyu 22,
Apa yang istimewa yang bisa membuat Anda bahagia di sana? Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai, air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, nah itu ada kota dalam surga. Kota apa coba rupanya? Yaitu di seberang penyeberangan sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini maksudnya apa ini buah-buah? Itu dipelototin aja gitu maksudnya. Jadi ketika pohon berbuah 12 kali dalam setahun, dalam ayat ini dikatakan, itu untuk apa buah-buah itu kalau ternyata kalian tidak bisa makan buah? Kebahagiaan apa yang Anda rasakan ketika mata Anda melotot melihat buah tapi Anda tidak bisa makannya? Itu bukan kebahagiaan itu. Lalu kemudian di ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Anda beribadah, itu kebahagiaan apa yang Anda rasakan? Bahagia seumur hidup tanpa ada tidak ada habis-habisnya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Apa bahagianya? Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Loh, siapa yang mereka perintah? Ayo, kalau mereka orang Kristen jadi raja, siapa rakyatnya? Bahagianya di mana coba? Jadi Anda itu jangan mengada-ngada. Kalau Anda katakan di surga Kristen itu hanya seperti itu, Anda salah. Kenapa saya katakan Anda salah? Satu, Yesus terangkat ke surga menurut kesaksian wartawan Lukas dalam ayat 24, Lukas 24 maksud saya, ayat 51. Yesus terangkat dengan jasadnya. Iya toh? Bahkan menurut perjanjian lama, kitab yang Anda ambil dari agama lain, malaikat juga butuh fisik dan beraktivitas fisik. Coba Anda baca di Kejadian 6 ayat 2 yang saya bacakan tadi. Malaikat-malaikat mengambil istri dari anak-anak manusia yang cantik-cantik. Iya kan? Untuk apa menjadikan istri kalau bukan untuk kawin mawin? Lalu kemudian orang Kristen itu, Anda itu semua berpendapat bahwa surga Kristen itu seperti malaikat karena hanya berupa ruh. Padahal kalau Anda terpelajar semuanya di dalam kitab Yahudi yang Anda ambil ya, itu di surga atau di neraka, itu mereka tidak berupa roh, tetapi berjasad layaknya hidup di dunia. Dalilnya jelas, Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jelas kok, Matius 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, tapi dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kalian itu butuh belajar. Butuh belajar kalian itu. Kalian butuh diterapi supaya kalian itu bisa sadar bahwa orang masuk ke dalam kerajaan Allah itu lengkap dengan jasad. Artinya ada lambung yang butuh makan, ada lambung yang butuh minum, ada kelamin yang butuh pelampiasan. Tetapi tentu sebagai makhluk Allah, makhluk yang suci, tentu tidak seperti apa yang seperti apa yang ada dalam pikiran kalian. Orang Kristen ketika mendengarkan surga, yang ada kemudian dalam benaknya adalah nafsu, syahwat, biologis, senggama. Itu yang ada dalam pikiran kalian kan? Ketika mendengarkan surga, oh itu adalah bersenggama. Padahal kamu tidak tahu asbabul wurud, asbabul nuzul ayat itu seperti apa. Tapi sudahlah ya, yang penting Anda sudah tahu bahwa di dalam surga Kristen berdasarkan daripada kitab yang Anda imani, manusia masuk ke dalam surga itu lengkap dengan jasadnya. Artinya sebagai makhluk biologis tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan biologis. Belajar lagi kalian. Saya tidak membaca, bro. Saya di situ sedang menjelaskan makna daripada ayat yang saudara itu kutip tentang orang sundal, orang berdosa yang akan duluan masuk kerajaan sorga. Mereka bisa masuk kerajaan sorga. Caranya apa? Bertobat seperti itu. Ya,
Kalau dia tidak bertobat, ya dia tidak masuk surga. Di dalam Wahyu pun tadi, Wahyu 22, orang yang bersundal, orang yang penyembah berhala tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia walaupun dia bersundal, tapi kalau dia pada akhirnya dia bertobat, terima Yesus, dia pasti masuk surga. Ya, jadi itu clear ya. Ya, jadi Kejadian pasal 6 yang tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana tidak kawin-mawin, sedangkan di dalam Kejadian pasal 6 di situ dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, ini lalu Anda mengatakan itu anak-anak Allah itu malaikat-malaikat gitu ya. Bro, di dalam Kejadian 6 itu tidak ada di situ dibilang itu malaikat-malaikat, ya. Anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah di dalam konsep kekristenan itu kita kaitkan lagi dengan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di situ sangat jelas mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka secara rohani mereka mendapat sebuah status menjadi anak-anak Allah, ya, karena menerima kesaksian Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sedangkan di dalam Kejadian pasal 6, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri, dan dari antara perempuan itu siapa yang disukai mereka. Nah, jadi kalau dilihat di situ kan kita tidak lihat, tidak ada tulisan bahwa anak-anak Allah itu turun dari surga, datang dari surga, lalu melihat anak manusia di muka bumi, lalu mereka jatuh cinta. Tapi di situ penafsiran Alkitab ada yang mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan daripada Set, anak Adam. Karena di dalam pasal yang keempat, di mana lahir seorang anak laki-laki bagi Adam, penggantinya Kaleb, yaitu Set. Nah, disitulah orang mulai mengenal Tuhan. Jadi dikatakan di sini anak-anak Allah ini adalah manusia biasa, tapi mereka punya sifat kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Makanya mereka dikatakan anak-anak Allah. Tetapi akhirnya mereka kawin-mawin dengan anak-anak manusia, artinya orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tercampur baur, mereka kawin-mawin, dan pada akhirnya kejahatan manusia makin bertambah. Maka pada akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Jadi anak-anak Allah di sini bukan malaikat, Pak. Di sini anak-anak Allah ini adalah manusia seperti biasanya, ya. Karena apa? Kalau kita katakan itu malaikat, saudara tahu, malaikat itu roh, ya. Malaikat itu roh, ya. Malaikat itu roh. Dan Yesus sendiri mengatakan malaikat tidak kawin-mawin. Itu paham angeologi di dalam kekristenan, gitu Pak. Kalau Anda mengatakan masuk surga harus bertobat, berarti Anda menyalahi ajaran Kristen. Kan ajaran Kristen itu tidak perlu tobat, yang penting mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, maka orang Kristen dijamin masuk surga. Baca Galatia 3 ayat 13, Galatia 5 ayat 1, kemudian apalagi Roma 10 ayat 9 dan seterusnya. Jadi Anda salah kalau mengatakan bertobat. Itu tidak diajarkan oleh Kristen, ya. Jika mulutmu berkata dan apa yang dikatakan mulutmu itu kau imani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Udah selesai. Gak ada itu bertobat dalam ajaran Kristen. Jadi saya kembali pembahasan tentang surga, ya. Orang Kristen ketika mati dan bangkit, itu dibangkitkan dengan jasadnya, berdasarkan dengan dalil Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya sebelum ke neraka kan bangkit dulu. Nah, berarti pada saat engkau bangkit, itu lengkap dengan jasadmu.
Nanti setelah hari penghakiman selesai, jasadmu itu masuk ke neraka atau masuk ke surga. Nah, kalau jasadmu itu masuk ke surga misalnya nih, tapi itu kan tidak mungkin. Misalnya masuk ke surga. Nah, kelaminmu mau ngapain di dalam? Tanganmu mau ngapain? Lambungmu mau ngapain? Matamu mau ngapain? Kalau dia tidak makan, kalau dia tidak melakukan senggama, untuk apa coba? Hidup seperti malaikat itu. Makanya aku bilang susah untuk menemukan orang Kristen yang bisa memahami kitabnya sendiri. Yang dimaksud Yesus itu bahwa hidup di surga, kebangkitan itu tidak kawin-mawin sama seperti malaikat, karena Yesus sedang bercerita tentang kebangkitan, bukan bercerita tentang di surga. Belajar lagi kalian, Matius 22 ayat 23 sampai ayat 27. Itu Yesus sedang bertanya jawab, bersoal jawab dengan orang Saduki, bukan sedang membahas tentang kehidupan di surga, tapi sedang membahas sedang bertanya jawab dengan orang-orang Saduki tentang kawin-mawin, tentang kebangkitan, siapakah yang bakal menjadi suami dari wanita itu. Seperti itu. Jadi kalian ini yang harus banyak belajar apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 22 ayat 23 sampai 28 tentang orang Saduki. Kemudian Yesus jawab di dalam ayat 30-nya, pada waktu kebangkitan manusia tidak kawin. Iya, jelaslah orang baru bangkit dari kematian kok langsung kawin. Piye toh mas? Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Belajar lagi. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, mereka orang beriman itu bertelekan di atas dipan-dipan, berderetan, dan mereka kawin, ya, dikawinkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang cantik dan bermata jeli. Dalam Al-Quran juga dikatakan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman surga, dan di dekat mata air-air yang mengalir. Kemudian dikatakan dalam surah 18 ayat 31, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihias dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala baik-baik yang sebaik-baiknya yang diberikan pada mereka, dan tempat istirahat yang paling indah. Di dalam Quran surat 22 ayat 23, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai. Di sungai itu mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sesungguhnya dalam surah Al-Kahfi ayat 30 dan ayat 31, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga Aden, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dalam sungai itu mereka diberi perhiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan tebal, dan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang paling indah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dan surga-surga itu, dari surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ayat 82 maksudnya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu menghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dalam surah An-Nisa ayat 57, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dalam surah An-Nisa ayat 122,
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah membuat sesuatu janji yang benar, dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Di dalam surah Al-Araf ayat 42, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amalan soleh, dan kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surah Yunus ayat 9, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam surga yang penuh kenikmatan. Dalam surah Hud ayat 23, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh dan merendahkan diri kepada Allah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berbahagia di dalam surga dan tempat kembalinya adalah tempat yang sangat baik. Dalam surah Ibrahim ayat 23, dan dimasukkanlah orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Al-Kahfi ayat 107, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga Firdaus menjadi tempat tinggal, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu di dalam Al-Quran tentang surganya Islam. Coba kita bandingkan dengan surganya Kristen. Anda boleh lihat di dalam Matius, di dalam mana bagusnya ya? Di dalam Matius 5 ayat 29, atau di dalam Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya kan? Makan minum kan dalam surga menurut Yesus. Lukas 14 ayat 14 sampai ayat 15. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa yang membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu kepada Yesus, berbahagialah orang-orang yang kamu jamu di dalam kerajaan Allah. Di dalam Lukas 22 ayat 30, bahwa aku akan makan dan minum semeja dengan aku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus makan dan minum, mas. Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu bahwa orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham dan Ishak Yakub di dalam kerajaan Allah. Jadi sangat jelas bahwa di dalam kitabmu di surga itu orang makan dan minum, berarti saripati makanannya ada yang menjadi sperma, karena menjadi sperma kemudian dia mencari pasangannya, dan mencari pasangannya lalu kemudian mereka melakukan kewajiban sebagai suami istri yang telah dihalalkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi kalau mau belajar, belajarlah dengan baik ya, karena ajaran Yesus itu jelas mengajarkan bagaimana Bani Israel, bukan Kristen tapi ya, mengajarkan Bani Israel itu menyembah kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan diselamatkan oleh Allah. Kamu lihat di dalam Wahyu 21 ayat 16, kota itu berbentuk persegi 4, panjangnya sama dengan lebarnya. Maka malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya. Ternyata panjangnya 24.000 mil, lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. Jadi surganya segi 4. Kalau dihitung secara ukuran sekarang, hanya kurang lebih 80.000 kilometer aja luasnya surganya Kristen. Kasihan amat. Kemudian Wahyu 21 ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tulis nama ke-12 suku Israel. Aduh, hanya ke-12 suku Israel aja yang tertulis namanya. Terus orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, umat Paulus, tertulisnya di mana, Tuyul? Nggak ada kan? Di surganya Yesus itu nggak ada kan? Nah, Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Oh, naga juga memiliki malaikat. Ada perang naga di surganya Kristen. Mending aku ke surga Islam. Intinya adalah musuh terbesar orang-orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Kalian cuma mau mengalihkan apa yang dibahasakan oleh
Bang Sul. Kalian tidak mampu menjawab statement-statement logis dan alkitabiah beliau untuk membantah asumsi-asumsi Anda. Jadi kondisinya seperti itu, kawan. Jadi lebih baik Anda belajar dan belajar, karena tidak ada gunanya asumsi Anda itu akan selalu berbenturan dengan kitab Anda sendiri. Di situ kelucuannya, kawan. Oke bro, jadi begini bro, kebahagiaan di surga itu tidak hanya memuji, menyembah. Kebahagiaan itu adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa face to face sebagaimana Yesus pernah hadir di dalam dunia. Dia datang dalam wujud manusia. Jadi perjumpaan itu sama seperti seorang sahabat yang sudah merindukan untuk bertemu dengan sahabatnya itu. Sama seperti saya merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, nah di kota itu adalah kota Yerusalem baru yang ada di dalam kerajaan sorga, itu disebut Yerusalem yang baru. Yerusalem itu artinya kota damai, kota damai sejahtera, seperti itu loh. Jadi jadi wajar lah ya, karena Anda dengan berlandaskan ya Islam dan coba menafsirkan Alkitab seperti itu, ya saya hanya bisa pahami aja lah cara pandang Anda ya, dan justru jelas-jelas itu berbeda. Nah, saudara tahu bahwa manusia ya, orang-orang manusia ketika masuk ke dalam surga itu memakai tubuh kemuliaan, bro. Jadi jelas lengkap. Yang bilang jadi roh itu siapa? Kan seperti itu. Itu lengkap, tubuhnya ada matanya, ada apanya, lengkap semua, seperti itu ya. Jadi kenikmatan surga itu bukan terletak kepada pemuasan hawa nafsu, itu enggak ada ya, tetapi gimana kita bertemu dengan Tuhan, merasakan suatu perjumpaan yang sungguh luar biasa, itu kebahagiaan yang betul-betul, dan menikmati upah kita surga itu ya. Dan dikatakan di situ seperti yang dijelaskan itu adalah bagian-bagian kenikmatan daripada orang Kristen ketika masuk surga ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 6 tadi saya sudah jelaskan, coba Anda dengarkan lagi. Saya sudah membantah bahwa anak-anak manusia itu bukan malaikat, tapi itu adalah anak-anak manusia seperti biasa, yaitu manusia biasa ya, karena tidak cerita di situ malaikat turun dari surga lalu datang lihat mana anak perempuan manusia yang cantik, kan nggak ada seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam surga itu tidak ada istilah hubungan seks ya, tidak ada istilah hubungan seks ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu memenuhi muka bumi itu dengan cara seks. Itulah Allah yang Allah ciptakan untuk manusia bisa berkembang biak di muka bumi. Di surga itu hidupnya abadi, hidupnya kekal, seperti itu ya. Jadi jangan mengada-ngada lah dengan kebahagiaan para lelaki orang Kristen di surga bersenggama melakukan perbulan. Nggak ada di dalam Alkitab pun, tidak ada Yesus mengajarkan di sorga akan ada persetubuhan, tidak ada. Kalau saya kurang membaca Alkitab, monggo Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa nanti di sorga kamu akan melakukan hubungan seks. Nggak ada seperti itu, Bang. Jadi jelas berbeda jauh tafsiran Anda yang Anda kemukakan itu kan pendapat Anda, self proclaim, bukan sebagai suatu tafsiran yang selama ini orang Kristen baca. Nggak ada seperti itu ya. Jadi sangat jelas bahwa kebahagiaan kita orang Kristen itu adalah yang paling utama itu berjumpa dengan Tuhan
ya. Kita hanya bisa dengar cerita di Alkitab bahwa dia pernah datang, ya, 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika nanti di sorga kita berjumpa one face to face dengan dia, itulah yang menjadi suatu kerinduan, menjadi suatu kebahagiaan bagi umat Kristen. Gitu Bang. Saya tanggapi kalimat terakhir Anda di dalam VN Anda yang isinya kosong ya. Tidak ada ilmu sama sekali, hanya ilmu berkelit. Jadi ketika Anda mengatakan di serbu Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa di surga itu ada kawin mawin, Anda lupa di dalam Yohanes 16 itu Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Masih banyak, tetapi kamu belum sanggup untuk menangkungnya. Artinya masih banyak yang Yesus tidak ajarkan. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, seorang penghibur, dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi kamu belajar lagi. Emang Yesus tidak pernah mengajarkan? Yesus cuma mengatakan tidak ada kawin mawin pada saat kebangkitan. Di hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Iya, namanya saja baru bangkit kok. Dihakimi aja belum kok masuk mau kawin mawin. Nggak mungkin lah ada kawin mawin pada saat kebangkitan, orang baru bangkit dari kematian. Paham dah apa arti dari kebangkitan? Belajar lagi kalau nggak paham. Nah, coba kamu baca di dalam surah Al-Kahf ayat 35. Mereka di dalamnya, di dalam surga, memperoleh apa yang mereka kehendaki. Jadi apa yang dikehendaki oleh manusia Islam yang masuk ke dalam surga, itulah yang Allah berikan. Dan pada sisi kami ada tambahannya, yaitu melihat wajah Allah. Makanya Rasulullah senantiasa meminta kepada Allah, aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan dalam hidupku dalam surgamu, yaitu memandang wajahmu di akhirat nanti. Aku meminta kepadamu kerinduan itu untuk dipertemukan melihat wajahmu. Itu Rasulullah sampaikan begitu dalam harapannya kepada Allah. Lalu kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Sementara di dalam surah Al-Kahf di ayat 35 dikatakan kebahagiaan yang tidak ada taranya itu adalah ketika melihat wajah Allah. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Nah, jadi ketika Anda mengatakan bahwa bahwa Yesus itu tidak mengajarkan kawin mawin berdasarkan atas Matius itu, ajaran kitab Matius lah, itu Yesus sedang membahas tentang hari kebangkitan, bukan tentang hari pembalasan. Dalam arti kata dia orang itu sudah masuk surga atau masuk neraka. Tetapi untuk membuktikan bahwa Kristen itu di surganya nanti ada kawin mawin, coba Anda baca dalam kitab Anda sendiri. Di dalam Matius bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tapinya ya bukan kepada Kristen. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua tapi dicampakkan ke dalam neraka. Artinya manusia itu bangkit dengan jasadnya, dengan kelaminnya, dengan semua-semuanya. Sehingga karena dia bangkit dengan kondisinya sebagai makhluk biologis, bukan makhluk roh, maka tentu hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan itu pasti diberikan oleh Allah. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan. Salahnya kemudian ketika orang Kristen mendengarkan kenikmatan, yang ada di dalam benaknya itu adalah selangkangan. Itu, makanya belajar lagi. Cuma pengen nanya, menurut Ustadz Paduka Yang Mulia Firanda, Ustadz Syam, dan Ustadz Zulkifli, soal kesibukan para lelaki, terus pesta seks di surga adalah salah satu nikmat dari Allah. Apakah itu sahih dan enggak akan pernah ditolak oleh Islam dan Muslim? Terima kasih.
Muslim Brothers yang bersedia untuk menjawab tanpa loncat ke sana kemari atau menghujat, karena pertanyaan ini cuman sekedar meminta konfirmasi dari statement beliau Ustadz itu. Terima kasih. Oh, justru itulah kesesatannya beliau, makanya beliau itu minta maaf kan, karena adanya perkataan pesta seks. Itu adalah perkataan yang tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Itu hanya pemikiran dia sebagai manusia, menggambarkan kebahagiaannya dengan kalimat itu. Dia sudah minta maaf. Nggak ada pesta seks di dalam Al-Quran, di dalam surganya umat Islam, nggak ada. Kalau umat Islam di dalam surga melakukan seks, ya, emang kenapa rupanya? Kamu lahir dari hasil seks. Emang itu hina? Yang hina itu ketika kamu seks di hadapan umum, di depan umum dengan bukan muhrimmu, bukan atas izin Allah. Lah kalau orang melakukan seks atas perintah Allah, apakah itu pelanggaran? Apakah itu hina? Tidak, bukan? Jadi Anda memahami ketika umat Islam itu mengatakan seks, lantas yang tertera kemudian di dalam benak Anda itu adalah seperti kelakuan hewan, seperti kelakuan binatang. Padahal di dalam Islam itu diajarkan begitu indah. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga itu adalah orang yang suci, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih jiwanya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga aja tidak akan pernah bisa orang-orang yang di dalam pikirannya ada otak mesum. Orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang menjaga kelaminnya ketika dia hidup di muka bumi ini. Malu kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang membuat dia itu dekat kepada zina, apalagi berbuat zina. Jadi jangan pernah Anda bayangkan orang-orang suci ini begitu masuk ke surga, melihat bidadari, langsung melakukan hal yang tidak senonoh. Tidak. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang betul-betul suci. Apakah Anda bisa melihat, membayangkan bagaimana orang suci kelakuannya, baik di hadapan Allah maupun baik ketika dia di hadapan orang banyak maupun ketika dia di hadapan Allah? Tentu mereka akan menjaga perilaku mereka. Allah menjanjikan, aku berikan kau bidadari 1000 misalnya, aku berikan kau ayam panggang 1 truk, aku berikan buah-buahan kau 5 kontainer, aku berikan kau ini, aku berikan kau ini, aku berikan kau itu. Apakah kemudian ketika betul-betul masuk surga, lantas kemudian dikasih ayam panggang 1 kontainer, lantas dimakan 1 kontainer? Enggak kan? Jadi yang Anda harus pahami di sini adalah asbabul wurud, asbabul nuzul daripada ayat yang menerangkan tentang surga. Kenapa ayat ini seperti itu adanya? Lihat, ayat ini turun di mana? Disampaikan kepada masyarakat yang kayak mana? Masyarakat pecinta seks bebas, masyarakat yang suka melakukan kawin mawin pada saat itu. Itulah yang diperintahkan oleh Rasul Muhammad SAW dan pertama kali mengatakan Al-Quran itu mengenai tentang janji Allah. Jika kamu menjaga kelaminmu, jika kamu meninggalkan persinahan, maka Allah menjanjikan surga. Di surga kelak kamu akan diberikan bidadari sekian-sekian. Perawan terus dia. Akhirnya orang-orang Arab kala itu ketika mendengarkan firman Allah kepada mereka, mereka terpanggil untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Kemudian mereka meninggalkan persinahan, mereka meninggalkan kawin mawin, hidup dalam tatanan yang lebih baik. Karena kenapa? Menginginkan keridhaan Allah kelak masuk ke dalam surga. Itu yang harus Anda pahami. Bukan serta-merta, oh di surga Islam itu ada pesta seks. Oh, bukan kayak gitu. Orang beriman, orang yang kudus tidak gitu cara pikirnya. Meskipun disiapkan pelayan-pelayan berupa bidadari, itu yang Anda harus pahami. Bahwa bidadari itu disebut sebagai pelayan, bukan hanya pelayan seks, tapi pelayan-pelayan bagaimana layaknya majikan. Ya kan jelas dikatakan di dalam Al-Quran, apa yang mereka inginkan itu yang mereka dapatkan di dalam surga. Apa yang mereka kehendaki itu yang diberikan oleh Allah dalam surga. Nah karena itulah kemudian ketika
Allah menyiapkan bidadari terhadap orang beriman, maka bidadari itulah pelayan-pelayannya. Mau makan duren, bidadari itulah yang menyiapkan. Mau makan ini, bidadari itulah yang menyiapkan. Bukan hanya sekedar seks. Inilah cabulnya otak kalian ketika mendengarkan surga. Oh, selangkangan. Surga, oh, selangkangan. Padahal tidak, orang beriman itu tidak seperti itu. Orang beriman itu jangankan menatap yang cabul-cabul, memikirkannya aja tidak. Orang beriman itu senantiasa menundukkan pandangannya terhadap hal yang tidak baik. Jadi jangan Anda berpikir ketika masuk surga, orang itu seketika langsung jadi garang. Yang ada dalam pikiran Anda itu adalah film bokep yang sering Anda tonton, yang pemainnya adalah orang-orang gak dari kalangan kalian. Di surga Islam itu gak kayak gitu. Bidadari boleh banyak bidadari, tapi orang-orang beriman punya istri. Jadi bidadari itu meskipun diberikan oleh Allah, dia hanya sebagai pelayan. Nah, kalaupun misalnya mereka digunakan sebagai pelaksana daripada upah dari perbuatannya di surga, siapa yang marah? Apakah mungkin istri itu murka? Tidak. Di kitabmu sendiri dikatakan, tidak ada lagi gertak gigi di dalam kerajaan Allah. Tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi dengki, iri, dan seterusnya. Dan wanita-wanita soleha yang masuk ke dalam surga, jangankan di surga, di dunia pun dia rela suaminya itu poligami, apalagi di surga. Konon di sana katanya bahagia, iya kan? Jadi tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kebencian di sana. Jadi kalau Anda mau membahas tentang Islam, saran saya, pahami, kuasai, telaah, kritisi dengan baik, dengan ilmu Al-Quran itu. Jangan membabi buta kayak gini. Akhirnya Anda malu sendiri. Ternyata di kitab Anda jelas-jelas orang juga kawin mawin. Seperti apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius itu. Iya kan?